Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Fidianto dari kelas Malam Manajemen 3. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai etika dalam penggunaan teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan etika dalam penggunaan teknologi informasi? Etika dalam penggunaan teknologi informasi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Etika merupakan hal yang sangat pokok dalam mengatur segala aktivitas manusia yang menuntun manusia untuk berbuat sesuai apa yang dikehendaki dan disepakati masyarakat bersama. Begitu pula dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Etika dijadikan sebagai aturan dalam menggunakan teknologi informasi agar tidak melanggar etika dalam teknologi informasi dan tidak merugikan orang lain. Pelanggaran etika dipengaruhi atau disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kebutuhan seseorang, lemahnya kontrol sosial yang ada, perilaku dan kebiasaan individu, serta pengaruh lingkungan pergaulan. Masalah etika teknologi terdiri atas 4 hal, yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses. Jenis etika yang ada dalam teknologi informasi yaitu etika dalam universitas, etika bagi programmer, etika bagi pengguna, etika bagi profesional, dan etika dalam undang-undang. Untuk menerapkan etika teknologi informasi, diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam teknologi informasi. Diantaranya adalah 1. Tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tidak menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. 2. Prinsip high tech, high touch. Jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high touch yaitu manusia. 3. Sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi. Teknologi informasi tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, dalam penggunaan teknologi informasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Kesadaran dalam mengetahui kemampuan dan keterbatasan informasi dan komunikasi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat canggih. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada menggunakannya. 2. Teknologi informasi dan komunikasi agar digunakan secara benar, beretika dan untuk perlindungan terhadap data dan informasi. Banyak kejahatan yang terjadi di teknologi informasi, cybercrime, yang dapat merugikan manusia. Penanganan agar etika diperhatikan oleh setiap pengguna adalah karena etika terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat autor, yakni perlindungan terhadap penjiplakan plagiat oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli. Sebab bisa saja seorang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan. Antisipasi pelanggaran hak cipta. Guna mengantisipasi terhadap pelanggaran hak cipta, maka dapat dilakukan langkah-langkah antara lain membuat ketentuan layanan Terms of Condition atau Terms of Service mengenai pembatasan tanggung jawab, mengembangkan prosedur pemblokiran dan pemutusan layanan yang tepat, menghargai karya orang lain antara lain dengan cara 1. Tidak memakai program komputer bajakan. 2. Membuat salinan cadangan program komputer orisinal semata-mata untuk dipakai sendiri. 3. Menyebut sumber secara lengkap dan jelas
ketika melakukan pengutipan informasi. 4. Melakukan pengutipan sesuai ketentuan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.